Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggreni Hanung. Saya mahasiswi dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Saya bekerja saat ini di PT Pos Logistik Indonesia sebagai General Manager RO Jabodetabek. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan asesmen akhir semester saya dengan mata kuliah Sistem Informasi dan Teknologi Logistik dengan dosen Dr. Mania. Dengan judul analisis dan rancangan solusi teknologi studi kasus PT Pos Logistik Indonesia. Untuk table of content-nya ada 5. Yang pertama adalah proses-proses bisnis logistik. Yang kedua ada evaluasi sistem informasi dan teknologi saat ini. Lalu ketiga ada analisis permasalahan dan kebutuhan teknologi. Lalu keempat adalah rancangan solusi teknologi logistik. Dan yang terakhir adalah implikasi manajerial dan strategis. Dan PT Pos Logistik ini adalah anak perusahaan dari PT Pos Indonesia yang berdiri tanggal 17 Februari 2012 dan layanannya adalah warehousing, distribution, 3PL, cold chain, dan freight forwarding. Dan alur proporsionalnya itu yang pertama adalah order, lalu inbound, yang ketiga adalah storage, yang keempat picking, yang kelima adalah delivery, lalu POD, lalu yang terakhir adalah reporting. Dan sistem teknologi saat ini dipakai oleh PT Pos Logistik ada 5 dan masing-masing mempunyai kelebihan utama dan kelebihan dan kelemahan utama. Yang pertama adalah AI robotik. Kita sudah menggunakan di gudang Jakarta Timur, di gudang Pos Indonesia dengan menggunakan robotik, dan kelebihan utamanya adalah kecepatan sorting tinggi, akurasi lebih baik, dan produktivitasnya meningkat. Kelemahannya adalah biaya investasi lebih tinggi, butuh SDM khusus yang tidak cocok untuk semua lokasi. Dan teknologi yang kedua adalah TMS dan WMS. Kelebihan utamanya adalah efisiensi operasional, data real time, dan minim kesalahan manual. Kelemahan utama dari TMS dan WMS itu adalah integrasinya belum maksimal, adaptasi SDM-nya harus beradaptasi, dan biaya lisensi dan maintenance-nya cukup tinggi. Lalu yang ketiga adalah One Post Log. Sistem One Post Log adalah kelebihan utamanya adalah koordinasinya lebih baik, update real time, dan integrasi tool untuk internal. Dan kelemahan utama adalah terbatas untuk internal, kebutuhan koneksi dan koneksi stabil, dan fitur masih berkembang. Lalu yang keempat adalah Green Logistic Effect. Kita menggunakan kendaraan roda 4 dan 3 listrik. Kelebihan utama adalah lebih ramah lingkungan, biaya operasionalnya turun, dan citra perusahaan modern. Kelebihan utamanya adalah infrastruktur pengisian belum jelas, harga EV masih tinggi, dan jarak tempuhnya masih terbatas. Dan yang terakhir adalah integrasi sistem. Kelebihan utamanya adalah visibilitas full supply chain-nya, pengambilan keputusan lebih cepat, dan minim duplikasi data. Dan kelemahannya adalah kompleksitas integrasi, resiko downtime, dan butuh SDM mumpuni. Analisis permasalahannya bottleneck proses logistik, integrasinya belum seamless, sorting dan picking belum rata, keputusan masih reaktif, dan proses manual masih ada. Dampaknya lead time lebih lama, risiko human error, dan inefisiensi operasional. Dan isu strategisnya adalah yang pertama adalah visibilitas end-to-end, monitoring belum prediktif, belum ada control tower logistik. Yang kedua adalah integrasi data tersebar, governance belum kuat. Kecepatan keputusan laporan masih periodik, minim simulasi skenario. Dan keempat ada risiko dan sustainability downtime armada, gangguan jaringan, tekanan pengurangan emisi. Kesiapan organisasinya adalah dari segi SDM, adalah SDM operasionalnya kuat, SDM data dan AI-nya terbatas, adaptasi digital belum merata. Lalu kesiapannya datanya belum single source of truth, dan yang belum single source of truth, dan integrasi berkembang. Dan kesiapan organisasi infrastrukturnya belum full cloud dan tergantungan konektivitas. Dan rancangan solusi saat ini di Poslog adalah eh, integrated smart logistic ecosystem, pertama ada integrated logistic digital platform (ELDP), enterprise integration platform, cloud data warehouse, AI advanced analytics, dan smart warehouse, dan lalu green logistic system. Dan arsitektur sistemnya adalah yang pertama adalah aplikasi sistem itu OnePoslog plus
WMS dan TMS dan diintegrasi layer, lalu ke cloud data platform, lalu ke AI analytics, lalu ke logistik control tower. Dan solusi teknologi logistiknya adalah solusinya itu yang pertama adalah visibilitas. Yang pertama visibilitas yaitu solusi adalah control tower logistik, real time AI dashboard, early warning system, dan SLA monitoring otomatis. Dan solusi untuk integrasi data adalah API based integration, master data management, data governance policy, dan single source of truth. Dan kecepatan keputusannya solusinya adalah AI demand forecasting, predictive route optimization, scenario simulation engine, dan KPI automation. Dan solusi risiko sustainability ada 5, predictive maintenance, cloud backup, dan DR system, carbon tracking system, expansion EV fleet, dan green logistic analytics. Implikasi manajerial dan strategis itu ada dampak terhadap strategi logistik dan kebijakan perusahaan, yaitu yang pertama adalah perubahan strategi dari cost based logistik menjadi value based digital logistik. Lalu penerapan strategi end-to-end visibility dalam seluruh rantai pasok dan integrasi kebijakan operasional berbasis data, jadi data driven policy, dan penguatan strategi green logistik melalui armada EV dan pengurangan emisi karbon, dan perusahaan kebijakan investasi menuju teknologi cloud, AI, dan otomatisasi. Lalu yang terakhir ada standarisasi SOP berbasis di sistem digital, WMS, TMS, dan One Post Law. Dan tantangan implementasi teknologinya adalah satu adalah biaya investasi yang awal yang tinggi, resistansi karyawan terhadap perubahan sistem digital, dan kebutuhan pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM, risiko keamanan data dan ancaman cyber, integrasi sistem lama dengan platform baru, ketergantungan terhadap instruktur jaringan dan konektivitas. Perubahan peran manajer logistik dari operational supervisor menjadi strategic decision maker, menggunakan dashboard KPI dan data analitik dalam pengambilan keputusan, mampu membaca hasil forecasting dan predictive analytics, berperan sebagai change leader dalam transformasi digital, dan mengelola risiko rantai pasok berbasis sistem early warning. Dan yang terakhir adalah mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam strategi logistik. Lalu untuk yang terakhir adalah kesimpulannya adalah transformasi 2006 harus fokus pada full system integration, AI driven decision making, automation and smart warehouse, lalu green logistic expansion, dan yang terakhir adalah organizational digital readiness. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.